Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah, yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kita latihan soal lagi ya teman-teman. Tes formatif. Baik, nomor 1. Apa yang dimaksud dengan kriteria penglihatan normal dalam tes ketajaman penglihatan? A. Ukuran visus 6/60 sampai 6/80. B. Ukuran visus 6/6 sampai 6/18. C. Ukuran visus 6/18 sampai 6/60. D. Ukuran visus 2/20 sampai 20/200. E. Ukuran visus 20/20 sampai 20/200. Silakan teman-teman, ukuran normal dari berapa sampai berapa? Ya, jawaban yang tepat adalah B. Ukuran visus 6/6 sampai 6/18. Adapun pembahasannya, nah di sini terdapat tabel 1.1 terkait klasifikasi gangguan penglihatan menurut WHO. Nah, kategori normal ketajaman penglihatannya yaitu 6/6 sampai 6/18 atau sisa penglihatan 6/6 sampai 6/18. Nah, kategori low vision 6/18 sampai 3/60. Nah, kategori buta total kurang dari 3/60. Seperti itu ya teman-teman. Nomor 2. Mengapa kemampuan lapang pandang kurang dari 20 derajat digolongkan menjadi tunanetra? A. Sebab memiliki dampak yang sama terhadap penyandang tunanetra. B. Berdampak pada hilangnya ketajaman penglihatan. C. Berdampak pada perkembangan secara umum. D. Berdampak pada kemampuan mempersepsi cahaya. E. Berdampak pada kemampuan membentuk konsep. Silakan yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang tepat adalah A. Sebab memiliki dampak yang sama seperti penyandang tunanetra. Adapun pembahasannya, sedangkan seseorang dikatakan buta secara legal apabila ketajaman penglihatannya 20/200 atau kurang pada mata yang terbaik setelah dikoreksi, atau lantang pandangnya tidak lebih besar dari 20 derajat. Nomor 3. Seorang dikatakan memiliki efisiensi penglihatan 100%. Jika A. Ukuran visus 6/60. B. Ukuran visual field-nya normal. C. Ukuran visus 6/6. D. Ukuran visual field 6/6. E. Ukuran visus cos 6/6.
Silakan yang mana teman-teman? Ya, yang tepat adalah C, ukuran visus 6/6. Adapun pembahasannya, nah di sini terdapat efisiensi penglihatan berdasarkan ketajaman penglihatan. Nah, menurut Snellen chart ya, nah ketajaman penglihatan 6/6 berarti efisiensi penglihatannya 100. Nah, apabila ketajamannya 6/12, berarti efisiensi penglihatannya 85%. Apabila ketajaman penglihatannya 6/15, berarti efisiensi penglihatannya 75%. Apabila ketajaman penglihatannya 6/24, berarti efisiensi penglihatannya 60%. Apabila ketajaman penglihatannya 6/30, berarti efisiensi penglihatannya 50%. Apabila ketajaman penglihatannya 6/60, berarti ketajaman penglihatannya 20%. Itu ya teman-teman. Nomor 4. Jika seorang memiliki ukuran ketajaman penglihatan 6/60, artinya A. Efisiensi penglihatan 100%, B. Mengalami low vision ringan, C. Efisiensi penglihatan 20%, D. Lapang pandangnya 20%, atau E. Visual kusnya 20%. Ya, jawaban yang tepat adalah C. Efisiensi penglihatan 20%. Adapun pembahasannya, nah di sini ya teman-teman seperti yang tadi. Nah, 6/60 berarti efisiensi penglihatannya 20%. Nomor 4. Mohon maaf ini nomor 4 lagi ya teman-teman. Seharusnya nomor 5. Nah, siapa yang paling berisiko terkena retinopathy of prematurity? Nah, beresiko. Siapa yang paling beresiko terkena retinopathy of prematurity atau RP ya teman-teman yang dapat menyebabkan ketunanetraan? A. Orang lanjut usia, B. Balita usia 3-5 tahun, C. Kelahiran belum cukup bulan, D. Kelahiran sesar, atau E. Berat bayi lahir rendah. Nah, namanya saja prematur, berarti lahir sebelum waktunya ya teman-teman. Nah, di sini yang tepat adalah C, kelahiran belum cukup bulan. Nah, pembahasannya retinopathy of prematurity atau ROP adalah kerusakan retina disebabkan karena kelahiran prematur. Jadi, jika bayi lahir prematur, ada kemungkinan ya teman-teman mengalami ROP ini. Nah, prematur arti umumnya adalah kelahiran bayi yang belum cukup bulan. Nah, seharusnya 9 bulan, lahirnya 9 bulan ke bawah ya teman-teman. Nomor 6. Mengapa albinisme digolongkan sebagai tunanetra? A. Bawaan generatif mengakibatkan hambatan perkembangan. B. Kerusakan pada mata akibat virus. C. Dampak albinonya berpengaruh pada kesehatan mata. D. Mata yang berair dan berkaca-kaca. E. Kelainan pigmen berpengaruh pada retina yang peka cahaya. Albinisme, teman-teman, yaitu terkait dengan cahaya ya, teman-teman. Nah, mana yang ada kata cahaya yaitu E. Nah, jawaban yang tepat adalah E. Kelainan pigmen berpengaruh pada retina yang peka cahaya. Penjelasannya, albinisme, pigmen warna yang terbatas dan kondisi mata yang berkedip terus, berakibat pada ketajaman penglihatan yang rendah. Nomor 7, bagian mata yang bertugas mengatur intensitas cahaya yang masuk adalah A. Iris, B. Kornea, C. Lensa, D. Korona, E. Cerebellum. Ya, jawaban yang tepat adalah iris ya teman-teman. A. Iris. Nah, fungsi iris yaitu mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata.
Cahaya masuk ke dalam lensa menembus retina dan di depan lensa ada iris yang memberikan warna pada mata, berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk melalui pupil. Nomor 8. Apa yang dimaksud dengan visual field? A. Kemampuan melihat lurus tanpa melirik. B. Kemampuan melihat sisi kiri kanan tanpa melirik. C. Kemampuan melihat kiri kanan melalui pantulan. D. Melihat bidang pandang dengan daya akomodasi. Atau E. Bidang pandang seorang diukur dengan Snellen. Nah, silakan jawabannya apa teman-teman? Intinya visual field itu melihat ya teman-teman tanpa melirik. Nah, pasti yang antara A dan B. Tapi jawaban yang tepat adalah B, kemampuan melihat sisi kanan, sisi kiri, dan kanan tanpa melirik karena dia jaga pandangan. Enggak ya teman-teman. Maksudnya betul ya, melihat sisi kiri kanan tanpa melirik. Adapun penjelasannya, luas lantang pandang, nah atau visual field, perimeter Goldman digunakan, ini alat ukurnya ya teman-teman, digunakan untuk mengukur lapang pandang seseorang, yaitu kemampuan seseorang melihat sisi kiri dan kanan tanpa harus melirik. Nah, selain alat ini, lapang pandang seseorang dapat diukur dengan cara sederhana. Nomor 9. Penderita katarak umumnya memiliki bola mata yang keruh. Nah, hal ini dapat menghalangi ketajaman penglihatan sebab A. Keruhnya kornea menghalangi cahaya ke iris. B. Keruhnya iris menghalangi cahaya ke retina. C. Keruhnya kornea menghalangi cahaya ke pupil. D. Keruhnya lensa menghalangi masuk cahaya ke retina. E. Keruhnya bagian putih mata menutupi lensa. Yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang tepat adalah D. Keruhnya lensa menghalangi masuknya cahaya ke retina. Adapun penjelasannya, katarak yaitu keruhnya lensa mata. Nah, merupakan salah satu penyebab ketunanetraan utama, baik pada anak-anak maupun orang tua. Orang yang mengidap katarak melihat seperti melihat seperti melalui kaca jendela yang kotor. Keruhnya lensa menghalangi masuknya cahaya ke retina. Nah, ini ya. Nomor 10. Tes Ishihara digunakan untuk mengukur A. Potensi warna, B. Mengenal warna, C. Mengukur gradasi warna, D. Mengetahui buta warna, E. Mengenal warna. Nah, ini sangat mudah ya teman-teman, sering sekali nih kalau di tes kesehatan itu menggunakan tes Ishihara, yaitu untuk mengetahui apakah kita buta warna atau tidak. Jadi jawaban yang tepat adalah D, mengetahui buta warna. Penjelasannya, pada umumnya, instrumen yang digunakan dalam tes buta warna menggunakan tes Ishihara, yang angka-angka itu loh teman-teman, yang warnanya banyak. Nah, berupa sekumpulan lembar dengan kombinasi warna yang membentuk angka tertentu. Nah, nanti pas dites ditanya tuh angka berapa gitu. Oke, nomor 11. Berikut merupakan dampak ketunanetraan kecuali. Nah, dampak ketunanetraan kecuali A. Dampak terhadap mobilitas. B. Dampak pada area kognitif. C. Dampak pada area keterampilan sosial. D. Dampak terhadap komunikasi. E. Dampak terhadap potensi intelijensi. Nah, dampak dari ketunanetraan pastinya mobilitas iya ya teman-teman. Ini berdampak kepada mobilitas.
Dan komunikasi, makanya ada program orientasi, mobilitas sosial dan komunikasi, karena itu dampaknya dan yang harus kita segera atasi agar bisa mandiri ya teman-teman. Keterampilan sosial, nah kan ini OMSK. Nah, tapi O-nya enggak ya. Nah, orientasi juga terkait nih sama kemampuan kognitif sebenarnya teman-teman. Nah, jadi yang bukan adalah dampak terhadap potensi intelijensi karena ini adalah dampak dari seorang tunagrahita, bukan tunanetra. Jadi jawaban yang tepat adalah E, dampak terhadap potensi intelijensi. Adapun penjelasannya, dampak ketunanetraan itu ada 4. Yang pertama, fungsi kognitif anak. Yang kedua, perkembangan keterampilan sosial. Yang ketiga, pembelajaran bahasa. Dan yang keempat, keterampilan mobilitas anak. Nomor 12, tunanetra melakukan gerakan ritmik berulang. Nah, yang sering disebut perilaku stereotip atau blindism dengan tujuan berikut. Kecuali A. Menstimulasi diri karena kurangnya stimulasi dan informasi visual. B. Menarik diri dari dunia luar. C. Sebagai kompensasi kurangnya stimulasi visual. D. Sebagai kompensasi kehilangan penglihatan. E. Sebagai cara untuk memperoleh kenyamanan. Yang mana teman-teman? Kecuali. Kita analisis satu-satu ya. Kenapa anak tunanetra itu melakukan blindism? Nah, yang pertama menstimulasi diri karena kurangnya stimulasi dan informasi visual. Ya, ini betul. Nah, menarik diri dari dunia luar. Nah, ini jawabannya teman-teman karena menarik diri dari dunia luar itu bukan gangguan dari seorang tunanetra, melainkan lebih ke autism. Nah, yang ketiga dulu, kita cek dulu sebagai kompensasi kurangnya stimulasi visual. Nah, kita kan bisa menstimulasi diri kita melalui visual ya, teman-teman. Sedangkan tunanetra itu tidak bisa. Jadi, dia melakukan blindism seperti itu. Lalu yang keempat, sebagai kompensasi kehilangan penglihatan. Ini hampir sama, seperti yang C, kurang atau hilang ya. Kalau kurang kan low vision mungkin, jika hilang ini buta total. Nah, lalu yang kelima, sebagai cara untuk memperoleh kenyamanan. Nah, bagi mereka melakukan gerakan-gerakan tersebut itu, mereka dapat memperoleh kenyamanan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi jawaban yang bukan adalah B, menarik diri dari dunia luar. Nah, adapun penjelasannya 3 penyebab munculnya perilaku stereotip. Nah, tersebut adalah yang pertama, kurangnya rangsangan penginderaan sehingga mereka menstimulasi diri sendiri dengan melakukan gerakan-gerakan monoton dan berulang. Yang kedua, kurangnya sosialisasi. Yang ketiga, regresi pada pola perilaku lama kurang matang sebagai kompensasi mencari dunia nyaman yang menjadi kebiasaan jika terjadi ketidaknyamanan. Nomor 13, pada awal perkembangan bahasanya, anak tunanetra mengalami keterlambatan bahasa. Hal ini disebabkan oleh berikut kecuali A. Kemungkinan tidak dapat menirukan gerak bibir orang lain. B. Terbatasnya cara belajar. C. Pengaruh intelijensi. D. Kurangnya stimulasi vokal. E. Pola interaksi yang menyebabkan minimnya kosakata. Silakan, apa jawaban yang tepat teman-teman? Nomor 13. Tentu saja kita analisis dengan sangat mudah ya teman-teman. C ini pengaruh intelijensi. Nah, lagi-lagi intelijensi ini pengaruh dari ketunagrahitaan, bukan tunanetra. Jadi, perkembangan bahasa ini dikarenakan ini ya teman-teman, kemungkinan tidak dapat menirukan gerak bibir orang lain, terbatasnya cara belajar, kurangnya stimulasi vokal, lalu pola interaksi yang menyebabkan minimnya kosakata. Jadi jawaban yang bukan atau kecuali adalah pengaruh intelijensi.
Nomor 14, hambatan bahasa yang dialami tunanetra dapat diminimalisir dan pada tahapan remaja dewasa mereka sudah dapat mengejar ketertinggalan bahasa. Hal ini karena A. Interaksi sosial sudah teratasi, B. Hambatan intelijensi sudah hilang, C. Sudah kaya kosakata, D. Tidak ada verbalisme, atau E. Potensi akademik meningkat. Silakan yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang tepat adalah A. Interaksi sosial sudah teratasi. Karena hambatan bahasa juga bisa dikarenakan faktor hambatan sosial. Jadi, ketika dia sudah dewasa, interaksi sosialnya sudah teratasi. Seperti itu ya teman-teman. Nomor 15. Berikut merupakan dampak ketunanetraan akibat hambatan OM, kecuali A. Hambatan dalam membentuk kemandirian, B. Hambatan eksplorasi lingkungan, E. Hambatan dalam mengadakan hubungan sosial dan kegiatan kemasyarakatan, D. Hambatan bahasa dan intelijensi, E. Hambatan dalam memperoleh pengalaman atau informasi baru. Nah, ini bisa kita analisis ya teman-teman, lagi-lagi intelijensi. Nah, hambatan intelijensi itu hambatan dari seorang anak tunagrahita. Jadi, kecuali adalah D, hambatan bahasa dan intelijensi. Nomor 16, tunanetra memerlukan pelatih OM. Sebab A. Tunanetra memerlukan dunia nyaman dengan hadirnya pelatih. B. Untuk mengatasi hambatan komunikasi dengan lingkungan saat pertama kali berinteraksi. C. Keterampilan OM tidak bisa secara otomatis. Tunanetra tidak bisa melatih dirinya sendiri. D. Tunanetra memerlukan pendamping awas sebagai OM bantuan dalam kehidupan. E. Sebagai penghubung antara lingkungan awas dan dunia tunanetra. Silakan yang mana teman-teman? Jawaban yang tepat adalah C. Keterampilan OM tidak bisa secara otomatis. Perlu adanya latihan. Nah, tunanetra tidak bisa melatih dirinya sendiri. Nah, ini pelajaran ya teman-teman bahwa kita itu membutuhkan orang lain. Bahkan sekalipun tidak butuh, pasti mayat kita pun ada yang gotong. Nggak mungkin gotong sendiri, makanya kita membutuhkan orang lain. Apalagi seorang tunanetra yang mengalami hambatan penglihatan. Maka dari itu, mereka dalam berlatih OM tidak bisa secara otomatis bisa dan tidak bisa melatih dirinya sendiri, butuh pelatih yang profesional. Itu ya teman-teman. Nomor 17. Fungsi kognitif tunanetra mengalami hambatan pada awal masa perkembangannya. Hal ini disebabkan oleh A. Terkait dengan regulasi diri pada tunanetra, B. Terkait dengan hambatan intelijensi, C. Terkait dengan karakteristik psikologis tunanetra, D. Terkait dengan alat pengukuran yang belum tersedia, E. Terkait dengan penguasaan konsep dan persepsi. Silakan mana jawabannya teman-teman? Ya, jawaban yang tepat adalah E. Terkait penguasaan konsep dan persepsi. Nomor 18. Kehilangan fungsi penglihatan membuat tunanetra menggantikannya dengan indera taktual. Tetapi informasi dan indera visual dan taktual berbeda perolehannya. Sebab A. Informasi visual dapat diperoleh tanpa harus aktif atau sengaja, sedangkan indera taktual lebih mensyaratkan upaya sadar. B. Informasi visual tidak bisa diverbalkan. C. Informasi visual menuntut upaya sadar, sedangkan taktual langsung pada benda konkret. D. Informasi visual melibatkan indera pendengaran, sedangkan taktual berdiri sendiri. E. Informasi visual dan taktual memiliki derajat intensitas yang berbeda. Silakan mana jawabannya teman-teman? Jawaban yang tepat adalah A. Informasi visual dapat diperoleh tanpa harus aktif atau sengaja, sedangkan indera taktual
lebih mensyaratkan upaya sadar. Maksudnya seperti ini, teman-teman. Misalnya kita melihat sesuatu tanpa sadar, kita terkadang melihat sesuatu tanpa melakukan upaya apapun, kita diam aja bisa kita melihat. Nah, sedangkan menyentuh, itu biasanya kita harus melakukan effort atau melakukan usaha. Saya mau menyentuh ini, misalnya dalam membaca. Kita tidak harus aktif. Nah, tidak harus aktif, kita diam saja kita bisa membaca. Nah, tetapi apabila tunanetra ingin membaca, kan visualnya terganggu, tidak bisa. Nah, maka dari itu harus menggunakan taktual. Nah, taktual itu harus ada effortnya, atau upaya sadar, atau ada niatan. Oh iya, saya mau baca. Seperti itu bedanya ya teman-teman, antara visual dan taktual. Nomor 19, pada awal perkembangannya, anak tunanetra mengalami hambatan interaksi sebab kecuali A. Kesulitan dalam menginisiasi pembicaraan, B. Tidak ada kesamaan minat dengan teman sebaya, C. Tidak terjadi percakapan timbal balik karena kesamaan minat terhadap benda visual sehingga teman sebaya merasa terabaikan, D. Teman sebaya tidak mendapat ekspresi dan gestur yang tepat. E. Teman sebaya salah paham dengan bahasa tubuh tunanetra. Silakan yang mana teman-teman, hambatan interaksi sebabnya apa saja? Nah, kecuali itu tidak ada kesamaan minat dengan teman sebaya. Nah, jadi hambatan interaksi itu terjadi karena tunanetra sulit menginisiasi pembicaraan, atau tidak terjadi percakapan timbal balik karena kesamaan minat terhadap benda visual, sehingga teman sebaya merasa terabaikan, lalu teman sebaya tidak mendapatkan ekspresi atau gestur yang tepat. Nah, feedbacknya ya teman-teman, lalu teman sebaya salah paham dengan bahasa tubuh tunanetra. Nomor 20, dampak ketunanetraan sangat beragam karena dipengaruhi hal-hal berikut, kecuali A. Usia terjadinya ketunanetraan, B. Derajat dan penyebab ketunanetraan, C. Hasil tes asesmen fungsional penglihatannya, D. Efektivitas intervensinya, atau E. Kepribadian tunanetra. Yang mana teman-teman silahkan. Ya, jawaban yang tepat adalah C. Hasil asesmen fungsional penglihatannya. Hasil asesmen itu tidak berpengaruh sama dampak ketunanetraan, karena hasil tes itu fair ya teman-teman, apa adanya. Jadi tidak berpengaruh terhadap dampak ketunanetraan. Adapun penjelasannya menurut McLinden dan McCall tahun 2002 menyebutkan bahwa dampak ketunanetraan terhadap perkembangan awal pada anak masih tergantung oleh faktor berikut. Nah, yang pertama kepribadian anak tunanetra. Nah, ini ya kepribadian anak tunanetra. Lalu usia terjadinya ketunanetraan. Nah, ini ada usia terjadinya ketunanetraan. Lalu ketepatan diagnosa, ini baru berpengaruh, bukan asesmen ya teman-teman. Lalu derajat dan penyebab ketunanetraan. Nah, ini ada. Lalu derajat dan penyebab dari kebutuhan khusus lain yang membatasi kemampuan siswa mengkompensasi kehilangan penglihatannya. Misalnya tunanetra plus tunarungu atau tuli, tunanetra plus hambatan mental, MDVI ya teman-teman, tunanetra plus intinya. Lalu yang keenam, efektivitas intervensi sejak dini. Nah, ini ada ya. Nomor 21, di bawah ini merupakan implikasi pendidikan bagi peserta didik tunanetra terkait dengan pemilihan media pembelajaran. A. Braille, alat bantu optik, large print. B. Media taktual, auditory, visual. C. Ukuran huruf, nilai kontras, kompensatoris pembelajaran. D. Akses media, teknologi, braille. Nah, ini untuk tunanetra ya teman-teman. E.
jarak, bentuk, nilai, kontras, tulisan. Silakan yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang tepat adalah A. Braille, alat bantu optik, dan large print. Nah, kontras tulisan ini biasanya untuk low vision. Nah, akses media atau teknologi, ini ada nilai kontras juga. Untuk low vision ya teman-teman, ini ada visual. Nah, yang murni untuk tunanetra yaitu tulisan braille, alat bantu optik, dan large print. Nomor 22. Salah satu implikasi pembelajaran bagi tunanetra berupa menebalkan garis. Nah, menebalkan garis hitam pada buku tulis. Hal ini dimaksudkan untuk A. Memenuhi nilai kontras agar tunanetra dapat mengenali bukunya. B. Agar tunanetra tidak terdistrak dengan warna. C. Memenuhi nilai kontras. Tunanetra tidak kehilangan baris saat baca tulis. D. Tunanetra dapat dengan mudah membaca dan menulis. Silakan teman-teman, jawaban yang tepat adalah A. Memenuhi nilai kontras agar tunanetra dapat mengenali bukunya. Nomor 23. Bagi low vision, ukuran huruf diperbesar, sedangkan tunanetra dengan braille. Nah, low vision, huruf diperbesar, tunanetra, tulisan braille. Nah, ini adalah A. Implikasi kurikulum, B. Implikasi pilihan media pembelajaran, C. Implikasi kompensatoris, D. Implikasi teknologi, E. Implikasi akses kurikulum tambahan. Silakan yang mana teman-teman? Nah, ini adalah implikasi dari kurikulum ya teman-teman. Mohon maaf, saya salah. Ini adalah implikasi dari pilihan media pembelajaran. Nah, jadi media pembelajarannya bagi low vision itu huruf yang diperbesar, sedangkan tunanetra dengan braille. Nomor 24, penyediaan alat optik seperti spektakel, magnifir, monokular bagi low vision. A. Pemilihan alat optik. B. Pemilihan teknologi. C. Pemilihan media belajar. D. Pemilihan akses kurikulum. Atau E. Pemilihan kurikulum tambahan. Silakan yang mana teman-teman? Ya, pilihan jawaban yang tepat adalah C. Pemilihan media belajar. Lagi-lagi ya teman-teman. Media belajar. Nah, yang tadi juga media belajar, sekarang media belajar lagi. Nomor 25. Orientasi dan mobilitas termasuk implikasi kurikulum tambahan yang bertujuan A. Peserta didik mandiri, B. Peserta didik tidak tergantung orang lain jika berjalan, C. Peserta didik mengenal lingkungan, D. Peserta didik dapat bepergian dengan aman dan selamat sampai tujuan, E. Peserta didik mengeksplorasi lingkungan. Ini jawabannya hampir betul semua ya teman-teman. Tapi ada inti dari yang betul, dari betul yang terbetul, dari yang baik, terbaik dari yang baik. Nah, peserta didik dapat mandiri ini sebenarnya bisa, tapi bukan itu yang dimaksud. Nah, peserta didik tidak tergantung orang lain ketika berjalan ini juga bisa. Peserta didik mengenal lingkungan, iya. Nah, tapi tujuan utama adalah peserta didik dapat bepergian dengan aman dan selamat sampai tujuan. Nah, peserta didik dapat mengeksplorasi lingkungan, ini juga bisa. Tapi yang paling tepat adalah D, peserta didik dapat bepergian dengan aman dan selamat sampai tujuan. Nomor 26, pada keterampilan hidup mandiri siswa dibekali dengan keterampilan sebagai berikut. A. Orientasi dan mobilitas. B. Rekreasi dan pemanfaatan waktu luang. C. Konseling karir. D. Menyiapkan makanan, merawat diri, kebersihan. E. Orientasi mobilitas, karir, pemanfaatan waktu.
Ya, yang mana teman-teman? Jawaban yang betul adalah D, menyiapkan makanan, merawat diri, dan kebersihan. Nomor 27, pencahayaan penting bagi tunanetra dalam setting pembelajaran. Peserta didik yang harus dikurangi intensitas cahayanya. Nah, peserta didik dengan gangguan apa nih yang harus dikurangi intensitas cahayanya? A. Low vision light perception. B. Low vision light projection. C. Katarak. D. Albinisme. Atau E. Retinopathy of prematurity. Nah, ini yang sangat peka terhadap cahaya itu albinisme ya teman-teman. Jadi dalam pembelajaran harus disetting cahayanya, intensitasnya kita kurangi. Seperti itu. Jawaban yang tepat adalah D, albinisme. Nomor 28, jarak antar huruf, jarak antar kalimat dan paragraf merupakan akomodasi bagi low vision terkait dengan A. Metode belajar sambil melakukan, B. Akses kompensatoris, C. Akses media pembelajaran, D. Pengalaman konkret, atau E. Akses pembelajaran dan kurikulum. Ya, jawaban yang tepat adalah E. Akses pembelajaran dan kurikulum ya teman-teman. Nomor 29. Berikut merupakan implikasi pembelajaran bagi tunanetra terkait dengan akses pembelajaran dan kurikulum. A. Braille, large print, auditory, alat optik. B. Jarak, warna, kontras, pencahayaan, waktu. C. OM, social skill. ADL, teknologi, karir. D. Keterampilan kompensatoris akademik, karir, ADL, OM. E. Rekreasi dan pemanfaatan waktu luang, social skill, teknologi. Mana teman-teman yang merupakan implikasi pembelajaran bagi tunanetra terkait dengan akses pembelajaran dan kurikulum? Tentu jawabannya adalah B, jarak, warna, kontras, pencahayaan, waktu. Nah, ini hanya disebutkan 5 ya teman-teman. Sebetulnya ada 7 akses pembelajaran dan kurikulum bagi tunanetra. Ada di materi terkait pendidikan anak tunanetra di video saya yang sebelumnya ya teman-teman, silahkan dicari. Nomor 30. Pengoptimalan efisiensi penglihatan dapat dilakukan melalui A. Penggunaan alat optik, B. Penggunaan braille, C. Penggunaan media taktual, D. Penggunaan media auditory, E. Penggunaan media adaptif. Ini sudah pasti jawabannya penggunaan alat optik ya teman-teman. A. Penggunaan alat optik. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron, jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.